Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tiara Sarika Putri, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2523990528. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 11 Bengkulu Utara, tepatnya di kelas 10 DKV dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi Syu'abul Iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Seperti biasa, ketua menyampaikan. Sebelumnya, siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan absensi kehadiran kalian. Amanda, Hadir, Bu. Ana Marita, Hadir. Anissa, Hadir. Artanti, Hadir. Awal Cahyani, Desti, Dinda Olivia, Zakwan, Hernita, Mutiara, Nabila, Nasifa, Nadira, Lia Febriani, Raffi, Sylvia, Tiara, Yulia. Alhamdulillah kehadirannya full ya, nggak ada yang absen. Nah, sebelumnya kita akan memasuki materi tentang Syu'abul Iman. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulas kembali materi sebelum pembelajaran hari ini, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan perintah dalam ajaran Islam dalam etos kerja, kompetensi dan etos kerja. Ya, kenapa? Ya karena kita kenapa harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena apa? Kita hidup itu untuk apa? Mendapatkan pahala dan kebaikan. Guna apa? Untuk kehidupan di akhirat. Kenapa berhubungan dengan etos kerja? Karena apa? Karena kita kalau misalnya sudah bekerja, otomatis kita akan apa? Berlomba-lomba bersaing dengan apa? Para pekerja yang lain. Guna apa? Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh, berlomba-lomba dalam apa? Mengerjakan suatu pekerjaan. Itu saja ya. Nah, selanjutnya yaitu materi. Kita akan kembali ke materi. Nah, bisa dilihat di depan, yaitu ada sebuah pohon, ya, sebuah pohon, dan di sini ada kata yaitu iman. Kenapa diibaratkan iman itu seperti pohon? Karena bercabang-cabang. Ya, karena bercabang-cabang. Iman kita itu ada cabangnya, seperti diibaratkan seperti pohon yang mempunyai ranting dan cabang. Selanjutnya bisa diperhatikan di depan ada pertanyaan pematik. Ada gambar. Gambar 2.1 itu yaitu tentang apa? Siapa yang bisa? Tiara. Seorang anak yang Seorang anak yang sedang belajar mengaji
dan didampingi oleh ayahnya. Ya, seorang anak, ini anak ya, gambar anak ya, seorang anak yang sedang mengaji, ini guru ngajinya mungkin, dan didampingi oleh orang tuanya. Kenapa di sini disebut sebagai tanah Syu'abul Iman? Karena apa? Sejak kita kecil harusnya itu sudah ditanamkan rasa apa? Tauhid, keesaan bahwa kita itu mempunyai Tuhan, yaitu Allah. Nah, yang kedua, boleh dijawab? Siapa yang bisa? Amanda. Seseorang yang memakan makanan tetapi tidak malu dengan hewan yang hanya memakan tulang. Ya, ini ada seorang di dalam tenda ini ya, sedang makan. Tapi di sisi lain ada hewan yang hanya memakan tulangnya saja, tanpa ada sisa mungkin dagingnya. Kenapa diibaratkan malu sebagian dari iman? Karena apa? Seseorang yang sedang makan harusnya membagi makanannya dengan orang lain, walaupun itu bukan sesamanya, tapi kan sesama makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari, kita harus menganalisis. Menganalisis apa? Makna dari Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman berupa pengertiannya, pengertian dari Syu'abul Iman, dalil, macam dan manfaatnya. Yang kedua, kalian bisa mempresentasikan makna dari Syu'abul Iman. Ya, yang ketiga yaitu meyakini bahwa iman itu terdapat cabang-cabangnya, ada macam-macamnya, ranahnya. Ya, terus yang keempat, setelah kita meyakini, kita harus bisa mempraktekkan atau membiasakan dengan Sikap disiplin. ya, sikap disiplin, perilaku kita ya. Nah, di sini ada infografis atau peta konsepnya yang harus kalian mengerti, yaitu iman. Iman terbagi menjadi 3 ranah bagian. Kenapa? Seorang yang beriman harus memiliki ketiga itu, 3 aspek itu harus terpenuhi. Karena apa? Bisa dikatakan beriman apabila ketiga aspek itu sudah kita penuhi atau kita lakukan. Yang pertama, iman kita bisa buktikan dengan diyakini dengan hati, bukan diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. dibuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya, pengertian dari iman secara bahasa ya sudah kita ketahui sebelumnya. Iman itu ya artinya meyakini atau percaya, ya. Dengan apa? Bukti bisa dari ucapan, bisa dari apa? Diamalkan dengan perbuatan. Pengertian Syu'abul Iman sudah jelaskan tadi bahwasanya Syu'abul Iman itu cabang-cabang dari iman. Pembagian Syu'abul Iman yaitu ada 3 juga. Amal qalbi dari hati, qalbi itu hati. Amal jawari yaitu dari badan atau jiwa, yaitu amal lisan dari ucapan. Cabang iman dalam hati, iman pada Allah, Rasul, ikhlas dan takut kepada Allah, tawakal akan ridho terhadap takdir. Ini dalam hati berarti kan kita punya keyakinan, ya. Selanjutnya cabang iman dengan lisan, berarti harus kita ucapkan, lafazkan dengan lisan kita, mulut kita. Membaca Quran contohnya, kita harus bisa mengucapkannya, berarti kan keluar suara kita. Terus berzikir, berarti kan kita melafazkan juga zikir itu kan? Mungkin sudah dimengerti ya. Selanjutnya dengan perbuatan. Perbuatan itu artinya badan kita harus kita gerakkan. Ya, perbuatan. Contohnya apa? Sholat, ada gerakannya semua, ya. Yang kedua, berbuat baik pada orang tua, menghormati orang tua.
pembahasan itu, coba Ibu kasih ice breaking dulu. Persiapkan diri kalian ke sisi kiri dan kanan baris. Kita main ice breaking ini dengan kalimat sesungguhnya dan tidak sesungguhnya. Boleh pegang bahu kawannya. Boleh pegang bahu kawannya. Nah, kalau Ibu katakan sesungguhnya, berarti kalian harus lakukan. Ya. Kalau tidak sesungguhnya berarti kebalikannya. Ya, Ibu coba ya. Tidak sesungguhnya. 3 kali ke belakang. Sesungguhnya memegang telinga. Tidak sesungguhnya memegang hidung. Nah, sudah. Berarti semuanya konsen dalam pelaksanaan pembelajaran. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk kalian mengerjakan lembar kerja. Ya, di sini ada siswanya dan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Acak ya, Ibu nggak pilih-pilih. Nah, bisa dilihat. Amanda, Bisa dilihat ya. Nah, sekarang silahkan posisi dulunya. Satu, dua, tiga. 4, ini 4. Nah, silahkan. Boleh di ya, sudah dibagi kelompoknya menjadi 4. Ibu akan bagikan lembar kerjanya sesuai per kelompok. Silakan kalian tulis nama-nama kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu acak. Ya, nah silakan dikerjakan. Boleh Dika. Nah, boleh dilihat di papan tulis ya. Di situ kan ada pertanyaan. Kalian disuruh mencari contoh perilaku tentang su'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah kalian jawab per kelompok, silahkan perwakilan dari kelompoknya untuk mengasih jawaban atau mempresentasikan jawabannya. Boleh berdiri 1 orang, boleh ke depan. Nah, silahkan. Ya, dari kelompok 4. Ya, silakan. Perkenalkan namanya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Lia Febriani dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yaitu contoh perilaku syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yaitu dalam meyakini keesaan Allah atau tauhid, perilakunya selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun, sehingga tidak melakukan maksiat meskipun sendirian. Contohnya, memilih untuk tidak mencontek saat ujian karena yakin Allah Maha melihat meskipun ada kesalahan. Ya, benar ya. Kita kasih apa dulu? Ya. Nah, selanjutnya mungkin dari kelompok lain boleh? Silahkan. Dari kelompok lain? Siapa lagi? Bu, ya. Silahkan berdiri. Nama saya Amanda Putri, saya akan membacakan hasilnya, yaitu mendirikan sholat dengan khusyuk. Contoh perilakunya, berusaha sholat tepat waktu dan memahami bacaan serta maknanya. Contohnya, meninggalkan aktivitas menonton film atau bermain game ketika azan berkumandang untuk bersegera menyiapkan sholat. Ya, benar ya. Karena, bisa kasih dulu. Nah, benar. Kenapa benar dikatakan? Karena sholat itu adalah tiang agama, ya kan? Kewajiban seorang muslim, orang Islam, yaitu sholat. Nah, karena kebiasaan anak muda itu main game, sehingga apa? Lupa dengan kewajibannya. Nah, jadi kesimpulannya untuk hari ini, yaitu pembelajaran tentang su'abul iman, kita bisa membedakan atau bisa kita praktekkan langsung dengan cara apa? Su'abul iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu yang harus kita laksanakan. Jika orang yang sudah beriman otomatis sudah mempraktekkan itu ketiganya. Diucapkan dengan lisan, ya syahadat. Dipercaya dengan hati, berarti kita percaya, ya udah kita percaya saja dengan hati kita.
dan dilakukan dengan perbuatan. Contohnya yang sudah dicontohkan sama kelompok satu tadi, yaitu mendirikan sholat. Ya mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Silakan ketuanya bersiap untuk berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.